Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kita sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kali ini pada pertemuan ketiga ya dari saya ini kita akan membahas berkaitan dengan masa belanja berkualitas atau quality spending ya. Jadi mungkin kalau Anda ingin lebih detail lagi, ada pernah penelitian kami gitu ya. Anda bisa lihat di web, bisa dibaca gitu ya tentang ini. Ada bukunya ini. Dulu kita di tim PDF yang Anda bisa membaca ini. Nah, kenapa perlu ditekankan tentang belanja berkualitas ini? Karena seringkali daerah ya dalam praktek ya dalam pengelolaan keuangan dalam hal ini bagaimana membelanjakan dananya gitu. Kadang-kadang kurang berkualitas gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin sudah kita bahas sebenarnya di dalam APBD ya, termasuk juga di dalam APBN ya, yang kemarin kita bahas bahwa sasaran pembangunan yang berkualitas ini yaitu paling tidak ya prioritasnya itu adalah masalah penurunan kemiskinan ya, pengangguran dan penurunan Gini rasio ya, serta peningkatan indeks pembangunan manusia. Dan kemarin kita tahu bahwa sepertiga dari APBN ini masuk ke APBD gitu ya, dan juga masuk ke APBDes gitu. Kemudian sepertiganya adalah belanja pusat di daerah yang melalui dana instansi vertikal dan tugas pembantuan. Artinya 2/3 dari APBN ini sudah dibelanjakan di daerah gitu ya. Kalau sudah dibelanjakan di daerah, artinya pembangunan di Indonesia nih ya, maju tidaknya, bagus tidaknya ini tergantung bagaimana pembangunan di daerah gitu ya. Berarti daerah ini benar belanjanya harus berkualitas. Ya. Jadi pernah beberapa kesempatan Bu Menkyu menyatakan harusnya kita benar-benar tahu persis ya, sepeser pun gitu ya, apa sih yang digunakan oleh pemerintah daerah gitu kan. Nah, kita ingin menjelaskan bagaimana apa sih sebenarnya belanja berkualitas itu. Kalau misalkan saja kita lihat misalkan saja ya, beberapa dokumen di aturan perundang-undangan, misalkan saja dalam PP nomor 58 2005. Nah, kualitas belanja ya secara normatif di situ berbunyi bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan ajas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Jadi di sini poinnya ya yang warna biru ini, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Ya. Dan kalau kita lihat dari sistem yang lebih besar lagi, mulai misalkan saja Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, ini sama juga mirip bunyinya ya, bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan kan mirip yang tadi, efisien, ekonomis, efektif, dan sebagainya. Ini mirip semua, dan akhirnya turun ke sini. Dan di dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah pun yang baru ya, ini sama juga ya, mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hanya kalau Anda bisa browsing ya, apa sih definisi quality spending itu, belanja yang berkualitas itu. Itu sampai sekarang rasanya belum ada orang melakukan itu, apalagi dalam melakukan penelitian. Misalkan suatu daerah ini sudah berkualitas nggak belanjanya gitu ya. Nah, kami di tahun 2014 ya pernah dipercaya oleh Kementerian Keuangan gitu ya. Kebetulan saya ketua timnya. Kami sudah mendefinisikan apa itu quality spending ya. Jadi ini sudah dibahas ya, dikritik segala macam oleh para ekonom yang mulai dari Aceh sampai Papua ya, termasuk juga beberapa 4 ekonom dari UI juga di sini ya. Bahwa di sini belanja berkualitas adalah belanja yang dialokasikan ya berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Jadi tadi kan prioritasnya tadi ada 4 ya, menurunkan pengangguran, kemiskinan, Gini rasio, dan meningkatkan APM ya. Jadi dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Tentu saja ini prioritas di daerah ya. Jadi alokasinya bagaimana nih? Ya, ini berdasarkan prioritas ya. Yang dilakukan secara efisien dan efektif ya. Efisien, efektif, tepat waktu gitu. Jadi ada tepat alokasi, ada tepat waktu. Sama seperti kita membahas tentang APBN berkualitas. Kemudian transparan dan akuntabel gitu ya. Jadi apakah alokasinya ini sesuai untuk tujuan tadi, prioritas daerah tadi ya, ada 4 tadi. Misalkan bagaimana untuk belanja modal.
bagaimana alokasi belanja subsidi hibah bansos gitu ya. Kemudian alokasi belanja pegawainya seperti apa gitu ya. Termasuk juga tepat waktu gitu ya. Jadi tepat waktu dalam penetapan APBD. Dulu itu hampir lebih dari 50% gitu ya. Penetapan APBD-nya ini molor gitu ya. Misalkan saja untuk APBD tahun 2020, kadang-kadang ditetapkannya di tahun 2020, harusnya kan paling lambat di tahun sebelumnya ya, paling tidak Desember itu paling akhir itu. Nah, di sini emang harus tepat waktu dalam penetapan APBD. Sekarang sudah baik, sudah di atas 90%, semua ditetapkan pada waktunya. Kemudian juga tepat waktu dalam realisasi ya. Jadi ketika melakukan belanja gitu ya, jangan sampai mundur di akhir-akhir tahun gitu ya. Saya kira kita sama-sama mengetahui hampir di semua lini ya, baik pusat maupun daerah, seringkali belanja itu kan di akhir tahun ya. November, Desember biasanya paling sibuk sekali gitu ya. Kemudian tepat waktu realisasi pendapatan ketika menerima gitu ya. Sesuai nggak sesuai rencana ini? Ya, jadi kadang-kadang biasanya diperban di situ di daerah itu kira-kira pendapatan dari masing-masing daerah itu sesuai yang ditargetkan nggak gitu. Ya, dalam praktek kadang-kadang bisa tidak sesuai dengan rencana. Termasuk sekarang dengan adanya COVID-19 ini benar-benar penerimaan pun akan turun drastis gitu ya. Jadi di sini benar-benar harus tepat waktu ya, bukan hanya tepat alokasi saja, juga tepat waktu sehingga di sini akan efektif dan efisien. Tapi di sini juga masyarakat harus tahu nih, harus transparan dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan nanti barangkali kita bisa melihat ukurannya adalah dari opini BPK terkait dengan pengelolaan keuangan daerah gitu ya. Nah inilah definisi yang pernah kita sampaikan ya di dalam kajian ya, disampaikan juga ke berbagai hasil penelitian juga disampaikan ke berbagai pemerintahan daerah ya. Nah, kalau kita melihat pernah melakukan peneliti terkait dengan definisi ini ya disampaikan ke pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah di sini umumnya urutan pertama justru opini nih. Ya, baik Pemda dari kabupaten, kota, provinsi, ini umumnya yang pertama nih opini gitu. Jadi kalau misalkan tadi terkait dengan definisi, yang utama ini ujungnya gitu. Harusnya kan ini gitu ya. Kemudian ini kan sambil ini sudah dengan sendirinya harus transparan dan ini. Tapi rupanya pemerintah daerah ini nembak ini opini BPK gitu ya. Makanya tidak aneh di dalam praktek seringkali beberapa daerah ya dapat opini wajar tanpa pengecualian WTP gitu ya. Tapi kadang-kadang beberapa kepala daerah kena ini ya, kena KPK gitu kan. Nah, itulah karena memang mengarahnya ke sini aja gitu ya, di opini BPK. Nah, kemarin juga sudah kita bahas ya mengenai bagaimana pembagian urusan antara pusat, ini urusan absolut pusat ya, kemudian ini ada urusan daerah yang tentu saja ada kerjasama dengan pusat gitu ya. Yang ingin saya tekankan di sini tentang berkaitan pelayanan dasar nih ya, urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar karena ini merupakan pelayanan publik yang sangat mendasar ya berkaitan dengan masalah hak asasi manusia. Artinya kalau ini tidak dipenuhi, kita sebagai manusia rasanya belum layak gitu kan dinyatakan sebagai manusia. Makanya di sini benar-benar harus dipenuhi nih. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan oleh pusat. Nah, ini Anda bisa membaca di PP nomor 2 tahun 2018 ya, tentang SPM ya, bisa di-download seperti itu. Nah, ini harusnya minimal ya, minimal daerah itu harus memenuhi ini standar pelayanan minimumnya gitu kan ya. Nah, apa itu APBD ya? Saya kira ini kita lewat saja ya. Anda bisa lihat ini rencana keuangan tahunan ya yang dibahas dan setuju tentu saja bersama dengan DPRD gitu kan. Kemudian yang namanya anggaran berbasis kinerja. Jadi sekarang anggaran ini harus ada dasarnya. Jadi kita mengeluarkan uang ini untuk apa? Ya, ada keragaannya, ada kinerja yang ingin dicapai gitu kan. Jadi ini mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output ya. Jadi misalkan saja ya, kalau berbasis kinerja, keragaannya, katakanlah ukurannya SPM ya, di sini nanti dalam rencana pembangunan jangka menengah, misalkan di sini satu periode kepala daerah nih gitu ya. Nah, ini masing-masing sekarang namanya OPD ya, kalau dulu SKPD ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah, sekarang namanya OPD gitu ya. Ini masing-masing OPD punya rencana strategis ya. Misalkan saja berkaitan dengan penetapan dari
SPM ini gitu ya. Jadi SPM ini ditetapkan oleh pusat ya, oleh KL gitu kan. Kemudian untuk rencana capaian SPM 5 tahunan tuh nanti ditetapkan juga untuk masing-masing. Misalkan pendidikan dari Dinas Pendidikan, bagaimana rencana strategis 5 tahunan ini gitu ya. Nah, kemudian ini nanti dimasukkan ke rencana pembangunan jangka menengah daerah gitu kan ya. Kemudian di dalam tahunannya, target tahunan misalkan ya, kita mau membuat APBD tahun katakanlah 2021 misalkan ya. Nah, ini masing-masing OPD punya rencana kerja gitu ya di sini. Jadi tahapan ini gimana? Masukkan ke renjanya, kemudian juga di Pemda ada rencana kerja pemerintah daerah. Terus masuk ke kebijakan umum anggaran dan seterusnya. Poinnya, apa yang kita anggarkan ini adalah untuk mencapai ini gitu ya. Jadi berdasarkan kinerja ya, istilahnya performance based budget. Dan ini harus nih ya, yang namanya SPM itu benar-benar harus dipenuhi ya oleh pemerintah daerah untuk semua warga daerahnya gitu kan. Oke. Mengapa ABK? Saya kira ini kita lewat saja ya, Anda bisa baca lah di beberapa dokumen ya, lewat Google, kita lewat saja yang ini. Ini adalah tahapan penyusunan APBD. Saya kira ini juga sudah tahulah Anda ya. Ini ada yang anggaran belanja juga kadang-kadang bisa disusun berdasarkan ya. Ada rincian belanja menurut fungsi, ada rincian belanja menurut jenis belanjanya gitu ya. Jadi banyak beberapa pengkategorian atau istilahnya pengkategorian belanja ya di anggaran belanja itu gitu ya banyak. Kemudian penyusunan APBD juga dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, OPD di sini, sekarang ini OPD bukan SKPD, menyusun rencana kerja dan anggaran ya, kemudian berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai gimana ya, kemudian masuk ke DPRD ya dan seterusnya. Saya kira ini kita lewat saja ya. Oke. Ini sama juga hampir mirip dengan di pemerintah pusat ya. Kita lewat saja. Nah, yang perlu dipahami di sini masing-masing pemerintahan daerah ini ada kaitannya dengan rencana pembangunan secara nasional juga ya. Jadi ini kalau rencana pembangunan jangka panjang nasional, daerah juga punya. Ini biasanya dalam 20 tahunan. Kemudian untuk menengah ya nasional ya, daerah juga sama ini 5 tahun. Jadi memang harus sinkron antara pusat dan daerah ya. Kemudian 5 tahun untuk masing-masing KL misalkan. Ini juga untuk masing-masing OPD ya, 5 tahunan. Kemudian 1 tahunnya ada di rencana kerja pemerintah daerah, ini juga ada di RKP nasional. Baru di rencana kerjanya seperti apa gitu ya. Jadi ini yang penting tahapan cara yang mendasarnya ya. Nah di dalam anggaran berbasis kinerja, artinya supaya belanjanya berkualitas, ini kita harus benar-benar tahu ya apa yang akan kita sasar di goal-nya gitu ya. Dari input yang mulai sumber dana nih, input ini selain dana bisa juga SDM-nya, material, infrastruktur ya, kemudian juga waktu, kemudian kegiatan apa ya yang akan kita anggarkan, output-nya apa, kemudian outcome-nya ya, outcome juga kadang-kadang bisa dilihat dalam jangka pendek, menengah atau jangka panjang ya. Jadi misalkan saja contoh nih, dulu berkaitan dengan masalah di daerah tertinggal ya, di PDDT ya, pembangunan daerah tertinggal ya, terluar dan transmigrasi di sini. Jadi misalkan ini sumber dana, ya ini sumber dana yang ada. Kemudian dari dana ini untuk kegiatan apa saja gitu ya. Ini harus benar-benar terurut begini kalau kita mau membuat semacam anggaran berbasis kinerja untuk masing-masing OPD ya, termasuk juga di KL gitu kan. Jadi kegiatannya apa saja, katakanlah pembangunan jalan non status, penghubung antar desa dan seterusnya, masing-masing didanai oleh masing-masing sumber dana juga banyak ya. Ada yang lewat di AU, ada di AK, dan ini harus ini. Jangan sampai ada overlap gitu ya. Artinya suatu kegiatan didanai oleh 2 sumber, itu nggak bisa itu. Jadi harus benar-benar terpadu gitu ya. Sama saja lah seperti sekarang juga banyak yang kena dampak dari COVID-19 ini. Jadi kadang-kadang sumber dana ini kan dari pemerintah ada tapi terbatas. Kemudian banyak masyarakat mulai dari di daerah itu, mulai dari provinsi ya, kabupaten kota, termasuk juga masyarakat sendiri kan mengumpulkan dana ini ya untuk membantu ini. Tapi kadang-kala suka tidak ini ya, tidak terpadu gitu ya. Katakanlah IPB juga masing-masing itu. IPB-nya, DGB,
fakultas, departemen, bahkan program studi ya seperti kayak PWD gitu, itu banyak itu masing-masing bagus sih gitu. Tapi kita khawatir ini tidak akan ada overlap gitu, tidak terpadu. Artinya sasarannya orangnya itu lagi, padahal banyak sekali gitu ya. Sehingga memang harus benar-benar di-manage dengan baik gitu ya. Nah begitu juga sama dengan ini, jadi ada kegiatan ini, dan itu dirancang gitu ya di suatu pemerintah daerah itu sumber dananya dari mana saja gitu. Dan ini ya di-manage oleh Bapeda gitu ya. Outputnya apa? Misalkan ini pembangunan jalan non status, panjang jalan dan jembatan non status tentunya. Meningkatnya moda transportasi darat dan seterusnya gitu ya. Ada output jangka pendek ya, misalkan meningkatnya pergerakan barang atau penumpang dari pusat pelayanan dasar dan pemerintahan serta pusat produksi dan distribusi ke daerah 3T ya, yang tadi terpencil, tertinggal, terluar, dan juga Papua misalkan. Nah, dan seterusnya sampai ujungnya adalah pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, pembangunan ekonomi nanti ujungannya sasarannya ya. Jadi ini benar-benar ketika Anda membuat katakanlah supaya belanja ini berkualitas, benar-benar kaitan dana dan kegiatan itu sampai ke sasaran itu ada benang merahnya gitu ya. Oke. Contoh lain misalkan saja untuk di pendidikan misalkan. Kalau bisa saja melihat dari input proses ini. Inputnya apa saja, misalkan ini didanai oleh katakanlah di AK fisik dan di AK non fisik ya. Kan ada di AK non fisik seperti apa? BOS misalkan dan seterusnya. Kemudian prosesnya gitu ya, kemudian outputnya apa? Katakanlah outputnya adalah angka partisipasi murni, kemudian outcome-nya yang dalam jangka menengah atau panjang, angka melek huruf, angka kelulusan daripada siswa misalkan ya, partisipasi sekolah, atau mungkin juga rata-rata lama sekolah dan seterusnya gitu ya. Nah ini benar-benar harus dilihat bagaimana keterkaitan mulai dari input, proses, output, dan outcome. Nah satu hal yang ingin saya sampaikan di sini tentang SPM gitu ya, kita tahu bahwa untuk pendidikan ya, provinsi ini menangani pendidikan menengah dan pendidikan khusus ya, seperti SLB gitu ya. Sedangkan untuk kabupaten kota ini menangani pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Ya. Pendidikan dasar ini adalah SD dan SMP ya. Pendidikan kesetaraan ini misalkan saja ada yang nggak formal ya, dia masuk ke paket A, paket B, paket C dan seterusnya. Nah, di dalam saat ini ya Kemendikbud itu hanya melihat di sini ya, mengukur SPM ini adalah yang mendapat pendidikannya. Sedangkan yang ini sering tidak terlihat gitu, tidak teramati gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini katakanlah WNI usia sekolah gitu ya, ada yang sekolah, ada yang belum sekolah. Nah yang belum sekolah ini nanti masuk kemana gitu? Masuk kemana nih? Saya pernah menulis ini di surat kabar Kompas ya, nanti saya share itu di tanggal berapa ya, terkait dengan masalah ini ketika baru dilantik itu Nadiem itu. Kenapa? Karena di sini perlu ada koordinasi antara kabupaten kota dan provinsi. Misalnya untuk pendidikan khusus katakanlah SLB gitu. SLB misalkan saja untuk SD gitu. Nah, sebenarnya SD ini kan urusan apa? Kota kan, kabupaten kota gitu kan. Tapi kalau misalkan dia memerlukan kebutuhan khusus, provinsi yang menangani gitu ya, tanggung jawab provinsi. Termasuk juga kalau misalkan ada orang usia sekolah SMA gitu, tapi dia tidak sekolah formal, dia ngambil paket katakanlah paket C misalkan saja di pendidikan kesetaraan. Nah inilah benar-benar memang harus ada koordinasi yang secara sistematik antara kabupaten kota dan provinsi. Dan ini rasanya belum dilakukan gitu, sehingga bisa overlap dan juga bisa juga tidak teridentifikasi ya, ada satu warga negara dia tidak sekolah, tidak teridentifikasi. Jadi ini barangkali perlu diperhatikan ya, seandainya nanti katakanlah di daerah ya, ada sebagai kepala daerah. Nah, di dalam kajian itu tadi, belanja berkualitas, ya ada beberapa mahasiswa PWD ya, misalkan saja mau melihat bagaimana belanja kualitas di setiap provinsi di Indonesia ini, pernah melakukan seperti ini. Jadi tadi kan ukurannya ya, dari alokasi belanja, ketepatan waktu, ini prioritasnya ya, ukurannya saja apa saja, katakan prioritasnya terkait dengan ini, implementasi SPM ini, data ini ada data di Kemendagri di sini ya ada. Jadi bagaimana untuk mencapai prioritas ini harus tepat alokasi dan tepat waktu ya. Kemudian bagaimana kualitas belanjanya gitu ya. Atau mungkin tadi ke efektivitas dulu baru kualitas belanja. Jadi ini dengan
model katakanlah SEM misalkan ya. Bisa sudah dilakukan. Nah, kalau misalkan provinsi ini sangat beragam gitu ya, kadang-kala harus dikelompokkan juga ya. Waktu itu Saudara Dedi Heribowo ya melihat model ini ternyata ada 2 klaster gitu ya. Nih, ada klaster 1 nih daerah mulai Aceh, Maluku dan seterusnya ini, dan ini yang baik adalah di sebelah kanan di sini ya. Jadi di sini ternyata ada 2 model berkaitan dengan masalah belanja berkualitas ini. Misalnya ini adalah klaster 1, ini modelnya ya, ini prioritasnya ingin dicapai, harus tepat alokasi, tepat waktu, kemudian ini efektivitasnya ya, kemudian di sini adalah kualitas belanjanya ya, spending quality di sini, kemudian nanti bisa diukur. Bisa juga yang namanya kualitas belanja di sini ada ukurannya. Kalau ini kan otomatis dari ukuran di sini ya. Misalkan saja contoh ya, ada model belanja berkualitas di Banten misalkan, ada mahasiswa bimbingan saya juga anak IE. Jadi nanti di sini yang namanya kualitas belanja ini ada juga ukurannya, misalkan saja terkait indeks Gini, ya, PDLB per kapita, IPM, bisa juga kita masukkan. Kalau tadi kan otomatis saja ya, tidak disebutkan bagaimana ukurannya. Nah, kita tinggal memilih model mana yang kira-kira yang logis ya di dalam kajian. Misalkan Anda mau untuk disertasi Anda misalkan. Oke. Ini banyak ya, dan ini juga bisa dipetakan nanti ya, bagaimana perkembangan kualitas belanja tadi ya. Jadi di dalam SEM itu kan nanti diukur bagaimana kualitasnya, misalkan dari 2009 ke 2013. Nah, ternyata di sini bagaimana perubahannya ya, seperti ini gitu ya, ini bisa diukur. Banyak beberapa kajian ya, misalkan di Lampung juga sama ya. Ini juga bagaimana perubahannya ya. Ya, ini yang mulai dari yang tingginya adalah yang biru, ini memang relatif lebih baik setelah 4 tahun. Gitu juga ya di Jawa Barat pernah juga dilakukan oleh mahasiswa kami ya, bagaimana perubahannya bisa ditampilkan di dalam suatu peragaan di peta gitu ya, menggunakan seperti spasial analisis juga di sini. Kemudian kalau kita melihat bagaimana peranan daripada tadi yang belanja yang masuk ke APBD ya, yang sepertiganya ini, kita mau melihat misalkan hubungan antara dana transfer, ada dana transfer, kemudian ini adalah dari penerimaan daerah, bagaimana membelanjakannya, kemudian bagaimana hasilnya gitu kan. Ada beberapa hasil Anda bisa merefer ya, dulu kami pernah menampilkan paper ini di IRSA di Manado ya, ada nanti ada di ini di web saya tuh bisa di-download gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih misalkan ya, ini kan dari sumber dana nih ke belanja. Nah, ternyata memang ya dari apa namanya sumber dana misalkan dari DAU, DBH, DAK ya, kemudian belanja penerimaan transfer lainnya PAD. Nah, kalau kita lihat ke belanja modal dan belanja administratif, yang paling besar ke belanja modal ini adalah DAK. Ya, karena ini DAK fisik memang daerah ini memang harus diarahkan gitu ya. Kalau nggak diarahkan nggak ya, misalkan DAU nih. DAU kalau nggak diarahkan ya memang banyaknya ke belanja administratif di sini. Ya. Jadi memang harus diatur nih gitu kan. Dan ini nanti kita lihat belanja modal ini yang paling berperan dalam kinerja daerahnya. Misalkan saja kalau kita lihat berikutnya di tahapan berikutnya nih ya, dari sini ke sini, tahapan berikutnya misalkan saja kita lihat misalkan ke PDRB nih, belanja modal yang paling tinggi nih elastisitasnya gitu ya. Ya, namun perlu kita lihat ya, Anda belajar di ekonometrik sudah ya, bagaimana elastisitas di sini yang paling tinggi. Anda harus perhatikan bukan belanja modal sebenarnya, tapi pendidikan nih. Karena kalau di sini ini kan dalam persen nih, sehingga kalau misalkan saja untuk melihat elastisitas ini sebenarnya besar ini 0,9 sebenarnya elastisitasnya. Jadi pendidikan ini paling tinggi ya. Anda mungkin pernah belajar di macroeconomics ya. Ini namanya istilahnya istilah endogenous ya, pertumbuhan endogenous atau istilah dari human capital investment ya. Jadi bisa pembangunan yang berkelanjutan ini adalah dari investasi sumber daya manusia ya. Istilahnya apa tuh? Pertumbuhan ekonomi endogenous ya,
Jadi lupa saya itu. Nanti kita mungkin akan ingat nanti ya. Jadi di sini untuk sumber daya manusia itu sangat berperan dibandingkan sumber daya fisik ya. Karena kalau manusia itu kalau digunakan makin terampil justru. Berbeda dengan fisik. Kalau fisik misalkan mesin seperti komputer itu akan semakin berkurang ya kapasitas atau produktivitasnya. Nah, kemudian kalau misalkan saja dibagi nih modelnya nih, ini untuk nasional, ini kawasan barat, ini kawasan timur nih. Kalau kita lihat kawasan barat ini meski DAO ya, ini ke belanja modal tinggi gitu. Tapi kalau kawasan timur ya, kawasan timur di sini belanja modal ini dari apa? DBH dan DAK. Artinya untuk pemda-pemda di daerah barat karena memang pengelolaan dana daerahnya nih, keuangan daerah ini sudah lebih baik, sebenarnya DAO besar pun nggak apa-apa gitu. Karena dia tahu bagaimana harus disalurkan. Berbeda dengan daerah timur, seperti Papua gitu ya, Papua Barat ya, Maluku, Maluku Utara, apalagi di NTT gitu kan. Nah ini memang mereka harus diarahkan gitu. Jadi melalui DAK misalkan, ini cukup signifikan, berbeda dengan DAU gitu ya. Ini nggak akan ke belanja modal. Nah, begitu juga nanti dari belanja tadi bagaimana ke output-nya kita. Nanti kita lihat sih ya. Kalau misalkan saja untuk kawasan barat memang sama ya seperti tadi itu belanja modal dan fixed capital formation ya. Pembentukan modal tetap bruto seperti itu. Jadi itu barangkali sementara ya untuk belanja berkualitas yang bisa saya sampaikan hari ini. Kemudian kalau kita melihat perkembangan ya ketimpangan di kita ini kan dari dulu sampai sekarang cukup memusatnya kan di Jawa Bali ya, meskipun sudah ada perbaikan dari 61 ke 59, tapi dari dulu sebenarnya begini gitu kan. Nah, bagaimana mengurangi ketimpangan ini? Sebenarnya arah daripada dana transfer sudah jelas gitu ya. Misalkan untuk Jawa Bali ini dari 2001 yang tadinya 41,5% gitu ya. Ini 2005-2015 ini turun drastis sebenarnya dana transfer ke Jawa Bali. Sedangkan yang lainnya seperti katakanlah Papua dari 39 menjadi 86 gitu ya. Kemudian Sulawesi juga ini meningkat ya. Nusa Tenggara juga meningkat. Gitu ya. Jadi memang arahnya sudah benar sebenarnya dari pusat ke daerah. Tapi masalahnya di daerah ini ya bagaimana belanjanya, berkualitas atau tidak gitu. Baik, saya kira mungkin itu dulu ya. Karena di dalam belanja berkualitas ini sebenarnya pemerintah pun ya ada dana transfer yang untuk memberi motivasi berkualitas. Ada yang namanya dana insentif daerah gitu ya. Jadi di sini bagi daerah yang kerjanya bagus akan diberikan dana insentif daerah ya. Ini misalkan untuk 2017, ini 2016, ini adalah indikator-indikatornya ya. Sekarang sudah dilihat dari indikator mulai input ya, masalah pengelolaan keuangan daerah, prosesnya, dan output. Bahkan sekarang kemarin dilihat yang dapatnya itu ya, masing-masing ini ada indikator kesehatan fiskal, pelayanan publik, indikator pengentasan kemiskinan, masing-masing juaranya akan dapat juga gitu ya. Kemudian secara umum gitu ya. Kemudian ada juga berkaitan dengan masalah ini. Kemarin kita bahas tentang istilahnya money follow functions ya. Jadi karena fungsinya urusannya sudah ke daerah, daerah berhak mendapatkan dananya gitu ya melalui dana transfer tadi. Tapi ada yang namanya istilahnya money follows program gitu ya. Misalkan katakan sekarang nih tentang intervensi stunting gitu ya. Nah ini mungkin barangkali kita harus melihat di KL mana yang kira-kira sangat berperan dalam mengatasi stunting, ya. Termasuk juga nanti di daerah. Ya, misalkan saja katakanlah kemarin untuk rencana aksi KL intervensi gizi yang sensitif ini adalah misalkan saja ini selain katakanlah Kementerian Kesehatan ya atau mungkin juga di BKBBN di sini ya ada di Kemensos ini banyak beberapa Kementerian Pekerjaan Umumnya yang mengenai sanitasi dan air bersih ya ini Kementannya juga gitu ya ini benar-benar sangat terpadu gitu jadi benar-benar bagaimana suatu program dalam hal ini mengentaskan kasus stunting itu kerjasama masing-masing KL, termasuk juga di daerah. Jadi istilahnya yang namanya money follow program, gitu ya, untuk program katakanlah pengentasan kemiskinan atau mungkin sekarang adalah tentang COVID-19 ya,
itu kadang-kadang KL-KL tertentu yang besar itu, ya. Yaitu seperti kemarin kita bahas, katakanlah berkaitan dengan ini adalah dinas kesehatan, ya. Bahkan beberapa di AK di bidang lain selain kesehatan dan pendidikan seperti saya sampaikan itu harus dialihkan untuk menangani atau pencegahan COVID-19 ini. Jadi mungkin barangkali itu saja ya untuk hari ini dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Prof, boleh Prof? Ya. Saya Endang Prof. Assalamualaikum Prof. Ini Prof untuk belanja yang tadi untuk dianggarkan ke pemerintah daerah yang sesungguhnya juga sudah dinaikkan. Terus tadi dari hasil penelitian atau bagaimana Prof ya? Itu apakah maksudnya kenapa? Ya. Yang 2/3. Itu kalau diperhatikan hampir tiap tahun itu memang seperti itu strukturnya itu. Nggak, maksudnya kendala di daerah ini apakah sumber daya manusianya atau apa? Sudah adakah hasil penelitiannya, Prof? Kenapa belanja mereka ini kurang berkualitas? Ya. Jadi sebenarnya Anda kan bisa melihat sendiri ya, misalkan saja indikasinya ya, dari misalkan opini BPK gitu ya. Nah, itu kan kelihatan barangkali di kawasan timur jarang yang mendapatkan opini BPK, WTP atau WDP gitu kan, jarang gitu kan. Itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa pengelolaannya kurang apa. Nah, termasuk juga bagaimana perkembangannya ya, perkembangan keragaman tadi yang terkait dengan apa, kemiskinan, pengangguran ya, kemudian juga Gini rasio gitu kan, seperti itu ya. Agak lambat gitu seperti itu adalah indikasi bahwa di daerah itu pengelolaannya belum sesuai yang sudah membaik sih dibandingkan dulu ya, dibandingkan dulu karena memang aturan-aturan pun sudah dibuat sedemikian rupa ya oleh pemerintah pusat supaya daerah itu bisa lebih baik lagi. Begitu. Jadi kalau dulu ya yang namanya APBD ya, dulu saya ingat itu kita membantu Kemenq itu dari tahun 2008 itu ya. Itu APBD itu ditetapkannya di tahun yang sama gitu. Nggak usah jauh-jauh Jakarta saja waktu ketika Jokowi masih gubernur gitu ya. Itu APBD di Jakarta itu kan sampai Januari belum ditetapkan oleh daerah itu kan. Ya, bahkan waktu itu Pak Jokowi dengan siapa? Ya, Pak Ahok waktu itu kan ya, kata pengelolaan keuangannya itu belum bagus sekarang gitu. Tapi sekarang sudah di atas 95% lah ya ditetapkan APBD itu di tahun sebelumnya ya paling telat Desember seperti itu. Begitu gitu. Selain itu juga kadangkala ya koordinasi ini sih sebenarnya ya. Jadi koordinasi ini memang yang namanya pembangunan itu kan gagalnya kadang-kadang karena gagal koordinasi gitu ya. Bukan hanya di daerah saja, saya kira di pusat juga sama ya, koordinasi antar KL gitu ya. Di daerah juga koordinasi antar dinas gitu ya. Tentu saja dikoordinasi oleh Bapeda gitu. Kadang-kadang untuk beberapa hal, misalnya ya, contoh nih gitu ya. Kemarin ketika terkait dengan DAK untuk daerah afirmasi itu ya, yang DAK afirmasi, untuk menentukan katakanlah jembatan gantung saja ya, di daerah 3T tadi jembatan gantung. Mereka kadang-kadang beberapa itu saling ini gitu. Siapa yang mau mengupload nih, yang mengusulkan apakah dinas perhubungan gitu kan ya. Karena memang kan ada hubungannya kan jembatan gantung gitu ya. Atau mungkin barangkali harusnya PU yang tahu kan bagaimana mengusulkan itu gitu kan. Nah, itu kadang koordinasinya ini gitu. Belum lagi kalau Anda lihat datanya ya, ada sebenarnya datanya, nanti mungkin barangkali minggu depan saya sampaikan gitu ya. Itu hampir semua data itu, baik di pusat termasuk juga di daerah, terutama belanja, katakanlah belanja modal, biasanya 30% sampai bulan September, tapi kemudian naik di bulan November, Desember itu. Itu kan bukan rahasia lagi saya kira ya. Seperti Anda juga misalnya kalau di perguruan tinggi itu, kalau mengusulkan dana penelitian, biasanya kan dananya turunnya kapan, Pak? Di akhir tahun kan?
kita sudah bikin laporan dulu gitu kan, kadang seperti itu. Tapi mudah-mudahan lah, makin lama makin membaik lah gitu. Begitu, ada lagi? Tapi alhamdulillah kemarin Prof, dana penelitian yang pemula itu hibah dikti diturunkan sebelum membuat laporan, Prof. Jadi alhamdulillah itu sudah baik kan, sudah baik ya, kan. Sudah Kalau baik. dulu nggak begitu, dulu nggak begitu tuh. Kalau dulu nggak begitu kan, kita seolah bikin laporan dulu gitu kan. Sekarang sudah baik lah, mudah-mudahan. Bahkan sekarang, jadi dulu ini ya, seringkali orang kena pakai KPK itu bukan karena ngambil duit gitu, tapi karena kesalahan prosedur. Banyak gitu yang kayak gitu. Bahkan kan ditekankan ya di tahun-tahun terakhir itu Pak Presiden bilang asalkan bisa ditunjukkan bahwa itu adalah untuk kemaslahatan masyarakat, dijamin tidak akan kena KPK. Gitu. Contoh misalkan gini ya, di Pontianak lah, Pontianak ada jalan itu sebenarnya urusan pusat gitu kan, ya yang ke pelabuhan nih. Tapi karena tidak diperbaiki gitu ya, kemudian wali kota itu langsung sudah diperbaiki sajalah dengan dana daerah gitu. Dan ini diapresiasi gitu, berarti dia bagus gitu ininya. Memang harus begitu sih apa istilahnya pimpinan itu. Karena kalau tidak begitu, ya akhirnya orang saling nunggu gitu kan. Kan banyak beberapa urusan pusat gitu, ada di daerah nih, entah jalan gitu ya, terus didiemin aja gitu kan. Karena takut kena KPK, ini kan bukan urusannya gitu kan. Seperti itu. Jadi memang banyak yang harus dibenahi di sini ya. Jadi memang koordinasi pusat daerah pun perlu itu. Terutama misalkan untuk konektivitas ya. Karena memang harusnya sih aman ya. Kalau urusan pusat gitu, misalkan jalan nih, ya pusatlah yang ini gitu, yang membiayai. Gitu. Begitu. Ada lagi? Cukup? Ini kalau Alwan sudah mau maghrib ya Alwan ya. Baik, kalau cukup, saya kira sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan sekali lagi dengan saya berarti ya. Baik, Iya, Prof. Pak. Siap, Prof. Terima kasih banyak. Baik, itu saja. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.